Konsultasi seputar Islam, ngaji kitab akidah, tafsir Al-Quran, fikih, hadits, dan sirah nabawiyah. Abu Yusuf Ubaid Bima Official bersama menebar kebaikan, tauhid, dan sunnah. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arsy-Nya pada hari yang tidak ada naungannya. Siapakah 7 golongan manusia tersebut? Masya Allah. Dalam hadits Abu Dzar Al-Ghifari, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala naungi di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Ini kata Nabi SAW, yaitu hari kiamat yang saya sebutkan tadi di pertanyaan pertama. Matahari didekatkan kepada kita. Semua orang akan berkeringat sesuai dengan amalannya. Sesuai dengan amalannya. Bahkan ada orang yang tidak punya keringat. Dan ada orang yang berada di bawah naungan dari naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dikatakan oleh Nabi SAW, sab'atun. Ada 7 golongan. 7 jenis manusia dari yang ada di dunia ini, yang hidup di dunia ini, ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan naungan. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imamun adil. Seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil, yang hukumnya dan peraturannya selalu untuk maslahat masyarakatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syabun nasya'ati ibadatillah. Masya Allah. Yang kedua, seorang anak muda yang tumbuh di atas penghambaan kepada Allah. Jadi dari mudanya dia cinta untuk beribadah kepada Allah. Kata Nabi, qalbuhu mu'allakun fil masajid. Hatinya itu selalu terikat dengan masjid. Keutamaan anak muda yang selalu ingin belajar, yang selalu ingin ke masjid, tumbuh di atas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, warajulani tahabba fillahi ijtama alaihi waftaraqa alaihi. Yang ketiga, 2 orang lelaki yang saling cinta karena Allah. Mereka bertemu karena Allah. Seperti misalnya di sini di warung kopi ini, bertemu bukan karena kopi, tapi karena Allah. Karena ingin bertemu teman. Iya. Karena bertemu teman itu, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, itu akan menghilangkan kesedihan. Dengan bertemu, berkumpul seperti ini, hilang kesedihan yang ada di rumah. Siapa yang bertemu karena Allah, saling cinta karena Allah, berpisah karena Allah, itu akan dinaungi di hari kiamat. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ini yang keberapa itu? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rajulun dat humratun datu mansibin wa jamal. Ada seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik lagi kaya. Dia diajak untuk berbuat keji. Tapi dia bilang, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Jadi diajak oleh perempuan cantik kaya. Biasanya orang mau, tapi dia bilang, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang berapa? Yang kelima, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalahu ma tunfiqu bi yamini. Yang keenam ini ya, seorang lelaki
yang bersedekah dengan satu sedekah, dia sembunyikan sampai tangan kanannya tidak mengetahui, sampai tangan apa yang dilakukan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Bayangkan, dirinya saja tidak, tangannya saja tidak tahu apa yang dia sedekahkan, apalagi orang lain. Ini akan mendapatkan naungan dari Allah. Orang yang bersedekah tapi tidak diumumkan, yang mendapatkan keutamaan yang seperti itu. Dia lihat ada lapangan, ada ruang untuk bersedekah, langsung bersedekah tanpa dia kasih tahu orang. Ini akan mendapatkan naungan di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang lelaki yang mengingat Allah Subhanahu wa taala saat dia sendiri, kemudian mengalir air matanya. Seorang lelaki bangun malam hari misalnya sepertiga malam terakhir, tidak ada orang melihatnya, kemudian mengalir air matanya. Itulah yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beberapa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa subscribe, like, dan share.